Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 110 ayat 1, Haleluya Pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 4 di Topahodoau. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum kedua dan maksudnya. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Maka dari itu, jangan menyembah Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, juga benda-benda bernama sati. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1, O Yesus Tuhan nami. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1, Las rohaku situtu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan 13 sampai 18 TB 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat,
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 1, Jehovah Debatatado. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 1, Tuhan Debata. Kita juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12.
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa tak berdaya, seakan-akan semua usaha Anda sia-sia? Dalam kehidupan, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan yang membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Namun melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Allah. Kekuatan Allah Trinitas yang nyata dalam pekerjaan penyelamatan. Karya dari Allah Tritunggal yang nyata dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Allah Bapa adalah sumber dari segala terang dan kekuatan. Dialah yang memulai pekerjaan penyelamatan kita dengan memberikan terang kepada dunia yang gelap. Sementara itu Yesus Sang Putra Allah yang adalah Allah sendiri adalah manifestasi dari kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita dapat melihat wajah Allah dan mendapatkan pengetahuan tentang kemuliaannya. Yesus juga adalah sumber pengharapan dan kebangkitan kita, membawa kehidupan meskipun kita mengalami berbagai penderitaan. Meski tidak disebut secara eksplisit, namun peran Roh Kudus sebagai penerang hati kita dan penguat iman kita tidaklah dapat diabaikan. Roh Kudus menanamkan kebenaran ini dalam hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, Paulus menggunakan analogi bejana tanah liat untuk menggambarkan kondisi kita sebagai manusia. Bejana tanah liat adalah benda yang rapuh dan mudah pecah. Itu mencerminkan betapa lemahnya kita. Namun, di dalam kelemahan ini terdapat harta yang sangat berharga, yaitu kekuatan dan terang Allah. Kelemahan kita justru menjadi medium atau arena melalui mana kekuatan Allah akan bekerja dan menjadi nyata. Terkadang saudaraku, kita harus bersyukur atas kondisi kita dan berkata, terima kasih Tuhan untuk kelemahanku ini, agar ada kesempatan bagiku untuk merasakan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketidaksempurnaanku ini, agar ada tempat bagimu yang maha sempurna untuk menyempurnakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bahwa dalam segala penderitaan kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Meski ditindas, namun tidak terjepit. Sebab Allah selalu memberikan kita ruang untuk bernafas, bahkan dalam tekanan yang besar. Terkadang kita habis akal, saudaraku, namun tidak putus asa. Sebab Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengharapan ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita bisa niaya, namun tidak akan pernah ditinggalkan. Tapi Yesus sendiri pernah mengalami penganiayaan, dan Dia berjanji akan selalu bersama dengan kita. Kematian Yesus membawa kebangkitan, sehingga meskipun kita dihempaskan, kita tidak akan binasa, karena kehidupan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Kristus adalah panggilan untuk hidup dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Saat kita menghadapi berbagai cobaan, kita harus mengingat
bahwa kita adalah bejana tanah liat yang membawa harta yang luar biasa, yaitu kekuatan dan terang dari Allah yang Tritunggal itu. Melalui kelemahan kita, kemuliaan dan kekuatan Allah menjadi nyata. Sehingga, marilah kita terus berpegang pada janjinya dan hidup dalam kekuatan yang berasal dari Allah, memancarkan terang Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah saudaraku, Tuhan akan memelihara kita sepanjang masa, asalkan kita tetap setia dan taat hingga akhir masa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penguatan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kekuatan-Mu ya Allah yang Tritunggal yang telah dinyatakan selalu dalam kehidupan umat manusia menjadi penguat bagi kami untuk mencapai hidup yang berkemenangan. Kami percaya Tuhan tidak ada apapun yang bisa menghalangi apapun yang kami jalani menuju kemenangan iman kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menguatkan kami dalam segala pergumulan, persoalan, juga kehidupan kami yang penuh tantangan. Kami bangkit semangat menjalaninya karena Tuhan selalu memberi kekuatan. Berkati kami ya Tuhan, berkati gereja Tuhan, keseluruhan umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Dalam segala yang dialaminya, kekuatan Tuhan yang akan menguatkannya. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 253 ayat 1, Ale Debataki sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.